Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Kita akan ibadah IMPA lagi pagi ini. Tapi sebelumnya, yuk kita saat teduh dulu. Baik adik-adik, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 23. Anak-anak, puji nama Allah. Anak-anak, puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak, puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak, sujud pada Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak, sujud pada Allah, agunglah kasih-Nya. Kita akan masuk ke dalam doa pembukaan yang akan dibawakan oleh adik Quincy. Teman-teman, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, berkatilah ibadah kami hari ini. Nama-nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan, amin. Kita akan bernyanyi kembali dari Kidung Ceria nomor 92, Aku Mau Mengerti. Aku mau mengerti. Aku mau mengerti kasih Tuhanku, Dia disalibkan untuk diriku. Jika ku berdoa mohon padanya, dosaku semua diampuninya. Ya, sekarang adik-adik kita mau membaca nats pembimbing dari Esra 7 ayat 10 yang akan dibawakan oleh adik Bianca. Pembacaan nats pembimbing hari ini terambil dari Esra 7 ayat 10 yang mengatakan, sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Demikian nats pembimbing. Esra diberi kuasa oleh Tuhan dan dia mau melakukannya. Tapi adik-adik, sebelum Esra mengajarkan firman Tuhan kepada orang lain, dia terlebih dahulu memang taat. Dia baca firman Tuhan, dia mengerti, dia memahaminya. Kemudian Esra itu melakukannya. Setelah melakukannya, dia mengerjakannya. Sama adik-adik, kalau kita itu mau mengajari orang, tapi kalau kita belum belajar apa itu firman Tuhan, bagaimana? Kita harus terlebih dahulu belajar firman Tuhan, supaya Roh Kudus bisa mengajari kita, sehingga kita memahami firman Tuhan yang ada pada yang Tuhan berikan kepada kita. Adik-adik harus terlebih dahulu memahami firman Tuhan, ya, belajar firman Tuhan. Jadi setiap hari harus baca Alkitab supaya adik-adik dapat mengerti firman Tuhan seperti Esra. Dia tekun terlebih dahulu, makanya dia bisa mengajari orang. Jadi sama seperti kita juga, Roh Kudus akan membimbing kita saat kita belajar firman Tuhan dan juga melakukannya, serta boleh menjadi contoh bagi orang lain, sehingga orang lain boleh memuliakan Tuhan dari perbuatan kita, dari tingkah laku kita. Adik-adik, mau kan kita menjadi anak Tuhan yang baik dan menjadi contoh, sehingga kalau orang lihat, adik itu anak yang baik ya, karena dia mengikut Tuhan Yesus. Adik-adik, sebelum kita membaca
Alkitab, kita akan bernyanyi kembali dengan lagu Baca Kitab Suci. Baca Kitab Suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Beri haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik, tibalah saatnya kita akan mendengarkan cerita dan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu yang akan dibawakan oleh adik Clara. Tuhan Yesus, kami mau membaca Alkitab. Berkati kami, Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Esra 7 ayat 1-10 yang akan dibacakan oleh adik Nuansa ayat 1-5, adik Patricia ayat 6, adik Jericho ayat 7-8, dan adik Tera ayat 9-10. Pembacaan Alkitab terambil dari Ezra 7 ayat 1-10 yang bunyinya, kemudian daripada semuanya itu, pada zaman pemerintahan Artazasta, raja negeri Persia, maka berangkatlah Ezra bin Seraya bin Azuria bin Hilkia bin Salom bin Zodak bin Ahitub bin Amaria bin Azaria bin Merayot bin Zehraya bin Uzi bin Buki bin Abiyusa bin Pinehas bin Eleazar bin Harun, yaitu Harun, imam kepala. Ezra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel. Dan raja memberi dia segala yang diingininya. Oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Ayat 7, juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, dan budak di bait Allah pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta. Ayat ke-8, lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan kelima, yakni pada tahun ke-7 zaman raja itu. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama, ia memulai perjalanan pulang dari Babel. Dan tepat pada tanggal 1 bulan kelima, ia tiba di Yerusalem oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Demikian pembacaan Alkitab. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kembali lagi dengan Kak Olive. Hari ini Kak Olive mau bercerita kembali tentang Nabi Ezra. Melanjutkan cerita minggu lalu yang sudah dibawakan oleh Kak Yabes. Adik-adik duduk yang manis dan dengarkan ceritanya ya. Let's go, kita mulai ceritanya. Nabi Ezra. Seperti yang sudah dijelaskan minggu lalu oleh Kak Yabes, Nabi Ezra merupakan seorang Yahudi, seorang imam, dan seorang ahli kitab Taurat.
Sebagai seorang ahli kitab Taurat, sudah pasti Nabi Ezra mengerti dan memahami dengan benar apa saja isi dari kitab Taurat adik-adik. Nah, setelah memahami dan mengerti, Nabi Ezra juga melakukan isi dari kitab Taurat dalam kehidupannya sehari-hari, meskipun Nabi Ezra sedang berada di pembuangan di Babel. Nabi Ezra tetap berkelakuan baik dan benar yang sesuai dengan firman Tuhan, sehingga Raja Kores atau Raja Persia yang adalah musuhnya justru menyayanginya loh adik-adik. Oleh karena itu, Raja Persia mengutus Nabi Ezra untuk kembali ke Yerusalem untuk mengatur dan memulihkan hukum Allah pada bangsa Israel sehingga mereka dapat kembali membangun bait Allah yang hancur. Karena adik-adik, pada saat itu bangsa Israel sedang dihukum oleh Tuhan karena tidak menaati kitab Taurat, justru mereka malah menyembah berhala dan menyembah patung. Dari cerita di atas, kita tahu kan adik-adik bahwa Nabi Ezra itu merupakan seseorang yang sangat patuh dan taat terhadap firman Tuhan. Nah, adik-adik mau nggak seperti Nabi Ezra? Adik-adik juga bisa loh menjadi pemberita firman Tuhan seperti Nabi Ezra melalui sikap dan perbuatan adik-adik di kehidupan sehari-hari. Seperti contohnya, di firman Tuhan bilang, hormati ayah dan ibumu. Nah, adik-adik juga harus menghormati dan menyayangi mama dan papa di rumah. Selanjutnya, firman Tuhan juga bilang, kasihilah sesamamu. Yuk, mari adik-adik kita juga mengasihi orang-orang siapapun yang ada di sekitar kita. Sehingga kita semua dapat menjadi pribadi yang baik dan benar, serta terlebih menjadi berkat bagi sesama kita ya adik-adik. Seperti contoh video berikut dengan judul George si jerapah yang murah hati. George the Generous Giraffe, a children's book written by and read by the creator and author Cameron Trumbo. Adik-adik, banyak sekali kan hewan yang besar dan kecil, dan ada salah satu hewan yang unik. Dia memiliki leher yang sangat panjang. Yap, hewan itu adalah jerapah yang bernama George yang murah hati. Dia selalu membuat teman-temannya tertawa dan bahagia. George disebut murah hati karena dia suka membagikan barang-barang yang dia punya kepada siapapun, seperti mainan, pakaian, dan barang-barang yang dia tidak perlukan. Bahkan, dia memberikan waktu, bakat, dan uangnya loh adik-adik. Seperti minggu lalu, George membantu Mr. Kanguru, dan di hari Rabu, dia membantu Mrs. Merak. George juga suka lucu loh adik-adik. Humor dan kemurahan hatinya mencerahkan hati setiap orang. Suatu hari, George melihat sekeliling dan dia telah memberikan semua yang dia miliki kepada semua orang dan merasa sangat sedih. Kenapa ya? George harus memikirkan cara lain. Nah, dan di malam hari, saat sedang berbaring, George punya ide yang muncul di kepalanya. Ada apa ya? Yap, idenya adalah dia harus menjadi kreatif supaya dapat menghasilkan uang untuk membuat orang lain tertawa dan senang. Akhirnya, George dan teman-temannya menggunakan bakat mereka untuk mengadakan pertunjukan. Mereka menjual tiket dan mengundang semua orang. Dan hari-hari yang ditunggu akhirnya tiba. Temannya si Bo, berang-berang, menyanyikan sebuah lagu dan memainkan gitar. Dan Ellie, si buaya, menjual cemilan di kedai makanan. George menceritakan kisah lucu dan membuat semua orang tertawa. Ini membuatnya sangat senang. Pertunjukan itu menjadi sukses dan semua orang berteriak, "Bravo!" George, Bo, dan Ellie tersenyum dan membungkuk. Pada akhirnya, mereka terus berbuat baik dengan memberikan apapun yang mereka punya selama sisa hari-harinya. Nah, adik-adik dapat belajar dari George bahwa ketika adik-adik memberikan sesuatu, entah barang, waktu, dan kemampuan yang adik-adik miliki, sebenarnya adik-adik itu sudah menerima. Selesai. Dari video tadi kita belajar dengan berbuat baik, dengan memberi kepada siapapun di sekitar kita, itu tandanya adik-adik telah menjadi berkat bagi orang lain, dan juga adik-adik telah memberitakan firman Tuhan. Demikian cerita pada hari ini. Jangan lupa untuk dipahami dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.
Ya, terima kasih Kak Olive ceritanya. Nah adik-adik, ceritanya Kak Olive pas banget nih untuk direspon dengan Kidung Ceria 140, Firman-Mu Pelita. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai suluh pada jalanku. Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan pelihara hidupku. Nah adik-adik, sekarang kita persiapkan kantong persembahannya. Kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan dengan diiringi lagu dari Kidung Ceria 355, Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Adik-adik, kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan berdoa syafaat. Tuhan Yesus, sekarang kami mengalami masa pandemi COVID-19. Berkatilah agar orang-orang yang terkena pandemi COVID-19 cepat sembuh dan agar COVID-19 cepat berlalu dan tidak akan terjadi lagi. Tuhan, berkati juga untuk orang-orang yang sakit COVID dan tidak bisa bertemu dengan keluarga mereka. Berkatilah mereka agar bisa cepat sembuh. Berkati juga para tenaga medis yang sudah berusaha menyelamatkan para orang-orang yang terkena COVID-19. Berilah mereka kesehatan dan ketabahan untuk menyembuhkan mereka. Tuhan, berkati juga untuk orang-orang yang tidak mengapresiasi para tenaga medis. Berkatilah mereka, bimbinglah mereka agar mereka dapat mengetahui bahwa jasa para tenaga medis itu sangat besar. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Tuhan, saya mendoakan orang tua dan keluarga dan teman-teman dan sekolah. Kiranya Tuhan berkati kami dan lindungi kami dalam segala urusan dan harapan kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu, sehingga kami bisa sekolah minggu walaupun secara online. Kami naikkan doa syafaat kami untuk gereja kami Efata, kiranya terus berkembang di tengah kondisi pandemi ini. Dan melalui gereja Efata semakin banyak jiwa-jiwa datang kepadamu. Kami juga berdoa untuk para pendeta, presbiter, dan kakak layan. Tuhan berkati mereka dan berikan kesehatan, sukacita di dalam pelayanannya bagi kemuliaan nama-Mu. Inilah doa syafaat yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami mohon jauhkan bangsa dan negara kami dari malapetaka, bencana alam, pertikaian, perpecahan, dan sakit penyakit. Satukan kami, Tuhan, di tengah-tengah permasalahan yang ada. Mungkin masa persatuanlah yang akan mempersatukan kami. Tidak lupa kami berdoa untuk para pemimpin dan pejabat di Indonesia. Kiranya Tuhan memberikan hikmat, akal sehat, dan sertai di dalam setiap keputusan yang mereka ambil ya Tuhan, untuk selalu menjadikan bangsa Indonesia bangsa yang tenang, aman, dan damai Tuhan. Demikian doa yang kami panjatkan Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa mendengarkan doa kami ini Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat yang telah Kau berikan lewat nama Bapa. Dan biarlah ya Bapa, persembahan ini dapat menjadi berkat dan berguna untuk pelayanan. Doa yang telah kami panjatkan ini yang kurang dari sempurna, kami alaskan dalam nama Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Selamat hari Minggu adik-adik. Terima kasih karena adik-adik sudah mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak pada Minggu 14 Maret 2021. Kakak mengucapkan banyak terima kasih untuk adik-adik yang sudah mengisi pada ibadah hari Minggu pelayanan anak pada tanggal 14 Maret ini. Ada adik Quincy, adik Bianca, adik Clara, adik Nuansa, adik Patricia, Jericho, dan adik Tera. Ada juga adik Toby, Vano, adik Elisa, dan adik Miracle Angel. Terima kasih untuk pelayanannya. Berikutnya, kita akan melihat penjelasan aktivitas berikut ini. Mari adik-adik, kita lihat aktivitas minggu ini tanggal 14 Maret 2021. Bagian pertama, pilih dan lingkari perbuatan yang dapat menjadi contoh sebagai pemberita firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Dan tuliskan perbuatannya itu di bawah gambarnya. Kedua, ini adalah salah satu ayat Alkitab yang tadi sudah kita baca bersama-sama dari Esra pasal 7. Tapi huruf vokalnya yaitu A, I, U, E, O tidak ada. Tolong tuliskan huruf vokalnya sehingga dapat dibaca dengan baik. Terakhir, di tabel kolom sebelah kiri adalah nama-nama kitab di Perjanjian Lama yang susunan hurufnya acak. Tolong tuliskan yang benar di kolom sebelah kanan. Selamat mengerjakan. Jangan lupa tulis nama dan segera kirimkan. Jadi, setiap hari Minggu kita memberikan persembahan. Persembahan tersebut minta tolong kepada mama dan papa untuk mentransfer uang persembahan adik-adik seperti yang sudah tertera di Gema Ephphatha. Agar kiranya setiap persembahan yang adik-adik berikan itu semua hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Nah, pastinya adik-adik sudah mengerjakan aktivitas, bukan? Kalau begitu, mari kita akan melihat bersama-sama aktivitas yang adik-adik sudah kirimkan.
Adik-adik, sebelum kita menyelesaikan ibadah pada hari ini, mari kita bernyanyi dulu dari Kidung Ceria 203, Berkumandang Suara dari Seberang. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injil menyentak yang terlelap. Kirimlah pelita Injil menyentak yang terlelap. Jangan kita tinggal diam mendengar, kirimlah cahayamu. Injil Tuhan haruslah kita sebar, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injil menyentak yang terlelap. Kirimlah pelita Injil menyentak yang terlelap. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus telah Kau kumpulkan kami lagi pada IMPA pada hari ini. Biarlah firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Kak Olive pada hari ini dapat jatuh di tanah hati kami yang paling subur dan berbuah baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami telah berdoa dan sangat mengucap syukur. Haleluya. Amin.